Kajian ilmiah. Ikhwan sekalian, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jihad, alhamdulillah kita masuk ke sesi kedua. Masih dalam rangkaian kegiatan Muslim Berdedikasi 4, dan hari ini kita akan segera mendengarkan bincang-bincang santai dengan guru kita Ustadz Abu Aliyah Hafizullah Ta'ala yang alhamdulillah sudah hadir ya. Tapi yang di belakang boleh merapat lagi ke depan karena ini kita bincang santai, jadi boleh merapat ke depan. Ayo semua yang di belakang, ayo. Ya, jadi yang Anda tahu kalau memang majelis ilmu itu kita harus lebih merapat ke sumber ilmunya. Oh ya, jadi lebih mantap itu dengarnya. Boleh silakan merapat dulu. Ya, silakan merapat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya. Minum dulu Ustaz. Ya, oke, silakan bapak dulu yang di belakang. Biar bapak-bapaknya aja yang bersandar. Yang mudah-mudahan maju dulu. Karena ini penting nih insyaallah yang kita bicarakan sore ini. Ya, yang jelas sebelum mulai, Ustaz juga lagi ada perlu ke belakang. Kita menjelaskan dulu bahwasanya Muslim Berdedikasi 4 ini adalah kegiatan tahun ya. Ingat, ini kegiatannya tahun sebetulnya tolong menolong antar yang pedagang dan juga kita. Jadi kita berusaha memfasilitasi yang pedagang karena memang banyak dari kita ini yang keluar dari usaha sebelumnya yang memang mungkin mengandung riba ataupun apa, sehingga berdagang, dan kita coba fasilitasi di Muslim Berdedikasi 4 atau di kegiatan Muslim Berdedikasi. Sifatnya tahun, makanya alhamdulillah kami mengucapkan jazakumullah khair kepada semua sponsor ya. Ada Samase, ada Fulka, ada PT PON, ada juga Basnul Coffee. Dan tak lupa kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada Yayasan Masjid Al-Jihad Medan Baru Medan. Masya Allah luar biasa atas izinnya sehingga kami bisa menggunakan tempat ini selama 3 hari. Dan kami juga berterima kasih kepada abang-abang yang mengatur parkir. Kami tahu banyak sekali kendalanya dan kami berterima kasih yang luar biasa. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang bertambah dan Allah mudahkan urusan abang-abang semua dunia dan akhirat. Amin. Dan alhamdulillah langsung saja hari ini kita akan ngobrol santai dengan guru kita yang sudah standby. Kita akan ngebahas ini obrolan santai ya. Jadi nanti sistemnya kita akan Ustadz akan buka ya, kemudian setelah Ustadz memberikan pembukaan sedikit mukaddimah, kita akan lemparkan pertanyaan, baik itu untuk kita akan lempar ke floor untuk ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya ya. Nanti kita bagi, kita buat skemanya pertama 3-3, 2-2, 1-1. Habis itu kita close. Jadi nanti tolong dipersiapkan pertanyaannya yang baik. Insya Allah kalau waktunya cukup kita buat kayak tadi 3 ikhwan, 3 akhwat, 2 ikhwan, 2 akhwat, 1 ikhwan, 1 akhwat. Kalau waktunya cukup. Kalau enggak kita lihat nanti ya, karena kita jam 6 paling lama harus sudah selesai. Dan ini kita mulai dengan judul rambu-rambu untuk pengusaha ya. Jadi antum silakan catat, tidak usah ada yang rekam video atau foto, audio pun enggak. Nanti semua hasil obrolan santai sore ini bisa dilihat di Rosyad Channel ataupun diminta filenya. Baik, Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, kayaknya antum boleh, sudah nyalain insyaallah Ustadz. Oh iya, Waalaikumsalam. Kelihatannya capek Ustadz ya. Tadi habis konsultasi sesuai sunnah juga Ustadz ya. Kok tahu capek? Kok tahu capek? Soalnya antum cuci muka berarti saya nggak kelihatan capek biasanya. Ustadz, ini Ustadz kalau ngelihat judul harusnya kan kami ini tahu nih Ustadz bahwasanya yang bakal antum sampaikan ini adalah rambu-rambu untuk pengusaha. Emangnya Ustadz dalam berusaha itu kan harusnya kalau yang Ana tahu ya Ustadz ya, karena alhamdulillah kan Ana juga Allah beri usaha gitu ya Ustadz ya. Sebetulnya kan kalau kami pengusaha itu pemikirannya bebas-bebas saja, yang penting kan keuntungan Ustadz, keuntungan dan tidak merugikan orang lain. Kenapa mesti mikirkan rambu-rambu? Mungkin antum bisa menjelaskan kepada kami yang di sini Ustadz.
Baik Ustaz. Ini jawabannya panjang. Panjang, nggak apa-apa tuh Ustaz. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah, saudara seiman yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu untuk mengkaji ilmu di antara pembahasan-pembahasan yang penting bagi umat Islam untuk mengetahuinya, yaitu permasalahan halal dan haram terkait dengan pendapatan. Baik, selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih terus berharap kepada Allah agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para muslim dan muslimat, hadirin dan hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Rambu-rambu bagi para pengusaha. Kenapa tidak cukup ya ketika mencari atau mengais rezeki bagi seorang pengusaha ketika dia berorientasi dengan keuntungan dan laba, profit begitu ya. Tidak cukup dengan yang penting tidak mendolimi orang lain, kan begitu ya. Nah, nanti dari penjelasan ini akan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa hal, aturan-aturan dan rambu-rambu yang hukum asal di dalam urusan jual beli, usaha, mengais rezeki. Hukum asalnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah boleh saja. Mereka mengatakan ini termasuk kaidah rambu-rambunya. Kata para ulama, kaidah yang disebutkan adalah al-aslu fil asya'i minad dunya minal umuri ad-dunyawiyati awil maliyati al-ibahatu wat taharatu hatta yaridat dalilu ala tahrimihi. Kata para ulama, kaidah ini yang menjadi rambu-rambu bagi kita adalah bahwasanya hukum asal dalam urusan apa saja dari urusan-urusan dunia, maka dia hukum asalnya adalah boleh dan suci hal tersebut sampai ada dalil yang mengharamkannya atau sampai ada dalil yang menunjukkan tentang man'ihi atau hurmatihi, keharamannya, begitu juga larangannya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah yang menciptakan jagat raya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, yang hukumnya berlaku di alam semesta ini, baik itu yang sifatnya kauni terkait dengan takdir maupun syar'i yang terkait dengan aturan-aturan agama, ternyata Allah jadikan hukumnya harus diberlakukan. Karena kita masih tinggal di alam yang Allah ciptakan ini. Allah jadikan ternyata
ada beberapa hal yang membuat haramnya sebuah transaksi. Ada beberapa hal yang bukan hanya yang penting kan tidak memudaratkan orang lain. Yang penting kan tidak ya mencelakakan orang lain, merugikan orang lain. Kalau sudah suka sama suka, selesai. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili hatta" ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hei orang-orang beriman, janganlah kalian saling makan harta kalian itu dengan cara yang batil kecuali dari jalur perniagaan atas dasar kerelaan, suka sama suka di antara kalian. Apakah cuma ini? Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sebab pengharaman dalam akad muamalah, akad jual beli, akad-akad usaha itu hanya pada yang penting tidak memudaratkan orang lain. Keharaman itu pada mudarat contohnya, kezaliman. Tidak hanya pada hal ini saja. Ternyata di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lihat seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ya, dan ini disampaikan kepada para sahabat sampai sahabat-sahabat ini mengatakan di antaranya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharari. Rasulullah itu melarang dari jual beli hasah, yaitu jual beli dengan cara lempar batu. Begitu juga jual beli gharar. Lihat. Jadi ternyata tidak satu dalil, tidak satu macam sebab saja terjadinya pengharaman dan pelarangan seperti itu. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Jadi kaidah yang pertama bahwasanya kaidah yang pertama, segala sesuatu terkait dengan urusan dunia, akad-akad muamalah, jual beli, itu hukum asalnya halal, boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya, yang melarangnya. Nah, setelah para ulama mereka mengkaji, ya, melakukan penelitian dan pengkajian, ternyata didapatkan bukan hanya satu sebab terjadinya pengharaman pada transaksi sehingga transaksi tersebut terlarang atau diharamkan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, disinilah butuh kita untuk memahami. Sampai-sampai Umar radhiyallahu an mengatakan, dan ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sahihnya, perkataan atau asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan nomor urut hadis 487, Umar mengatakan radhiyallahu anhu, la yabi fi suqina illa man tafaqqaha fid dini. Tidak boleh berjual beli di pasar kami, tempat jual beli kami ini, kecuali orang yang faqih, yang paham dalam masalah agama. Secara khusus adalah permasalahan jual beli, demikian. Kenapa? Ini bila tidak memahami secara utuh, maka orang tersebut akan jatuh ke dalam kerugian, ya, kerugian dosa, kerugian merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan dirinya sendiri. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, pentingnya kita untuk mengetahui apa saja yang menjadi sebab haramnya sebuah transaksi. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya hal yang menjadikan sebab terlarangnya atau haramnya transaksi tersebut ada beberapa. Pertama adalah zatnya tersebut sesuatu yang dilarang untuk
jual belikan. Perlu kita ketahui supaya mudah, ada juga kaidah umum yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaidah yang umum. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Kalau tidak salah ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah haramkan hasil jual belinya. Enggak boleh dijual belikan, enggak boleh dia diusahakan. Mengambil keuntungan darinya untuk dijual belikan. Apa saja? Ini kaidah umum. Lalu datang rincian. Ya, rincian dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak akan kita sebutkan secara rinci karena waktunya banyak ya. Yang jelas zat dari barang dagangan tersebut, usaha tersebut sesuatu yang dia memang diharamkan untuk ditransaksikan. Kaidahnya tadi apa? Haram dikonsumsi, itu dia. Maka nanti merembet dia, ada memang disebutkan secara khusus, contoh ini ya. Seperti beberapa hal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti contohnya adalah bangkai, darah, babi. Ya. Lalu disebutkan juga bentuk-bentuk bangkai seperti hewan-hewan yang disembelih untuk untuk berhala. Begitu juga disembelih tanpa disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan nama selain Allah, yang mati dalam kondisi tertanduk, jatuh dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk bangkai, tidak boleh. Ini keharaman. Ya. Ini yang haram. Untuk dikonsumsi, maka haram juga untuk dijual belikan, seperti itu. Dan banyak, ya. Ini satu sebab. Yaitu apa? Zatnya memang haram untuk dikonsumsi. Begitu juga para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang dia najis. Yang tentunya najis ini juga haram untuk dikonsumsi. Apa saja yang najis, maka itu haram untuk dikonsumsi, sehingga haram juga untuk dijual belikan. Begitu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hewan-hewan yang haram dikonsumsi, juga hewan-hewan dinyatakan najis, maka itu juga haram untuk dijual belikan. Haram dikonsumsi, haram dijual belikan. Demikian. Ini dia, ya. Jadi silakan, mungkin ada permasalahan, ini najis, boleh tidak untuk dijual belikan? Nah, demikian. Kaidah umum seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang kedua, adalah sebab diharamkannya sebuah transaksi karena di dalamnya yang kedua sebabnya adalah mengandung riba. Mengandung riba para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ya, apakah contoh ya dalam jual beli tersebut dia mengandung riba. Jual belinya langsung dia mengandung riba. Transaksinya itu tersebut dia transaksi ribawi. Perlu kita ketahui, riba itu ada dua macamnya. Riba pada jual beli, kemudian riba pada hutang piutang. Riba pada jual beli adalah 6 jenis barang ribawi yang bila ditransaksikan dengan cara yang tidak syar'i, tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia akan jatuh kepada riba. Barang tersebut itu disebutkan oleh para ulama adalah emas, perak, kemudian biji merah, gandum, kurma, dan garam. Dua yang pertama ini disamakan oleh para ulama, jumhur ulama menyamakannya dengan alat tukar. Seperti contohnya uang, mata-mata uang yang ada di seluruh dunia ini. Ya. Emas, perak, ya, disamakan dengan itu adalah alat tukar. Kemudian yang 4 berikutnya, ya, poin ketiga sampai poin ke-6, ini disamakan oleh para ulama, jumhur ulama, dengan bahan makanan pokok yang bisa disimpan dan ditakar. Seperti contohnya beras, gandum, bukan gandum ini hal yang sudah lama,
ya beras, kemudian jagung dan seterusnya. Demikian. Nah, ini barang-barang ribawi yang apabila ditransaksikan dengan cara yang tidak syar'i jatuh kepada riba. Bagaimana yang tidak syar'i? Apabila barang tersebut dia sejenis, apakah contohnya emas dengan emas atau perak dengan perak, atau contohnya mata uang rupiah dengan rupiah, atau contohnya dolar dengan dolar dan seterusnya. Begitu juga contohnya bahan makanan, contohnya adalah seperti gandum dengan gandum, atau beras dengan beras yang disamakan dengan itu, ya, atau kurma dengan kurma, yang sejenis dia ditransaksikan, tidak terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama adalah dia tidak sama dalam kuantitas, tidak sama dalam takarannya, baik itu berat ataupun berat ataupun takarannya, atau tidak sama dalam nilainya, maka ini jatuh kepada riba fadl. Apabila syarat yang kedua tidak terpenuhi dia kontan serah terimanya, maka ini terpenuhi akan jatuh kepada riba yang kedua, riba yang lain yaitu riba nasi'ah, riba karena ada penangguhan. Demikian. Kalau dia tadi yang sejenis, kalau tidak sejenis tapi masih dalam kesamaan faktornya, seperti contohnya tadi mata uang atau sama-sama alat tukar, seperti contohnya ada emas dengan perak di barter atau ditukar, dijual belikan. Begitu juga contohnya ya rupiah dengan emas, begitu juga contohnya perak dengan dolar contohnya. Yang tidak terpenuhi satu syarat saja, yaitu kontan dalam serah terimanya, maka ini jatuh kepada riba nasi'ah. Riba karena ada penangguhan serah terimanya. Demikian. Ini ya contoh-contoh. Nanti silakan ditanyakan, ya. Ini diantara rambu-rambu yang harus dipahami, ya, terkait dengan riba dalam jual beli. Adapun riba di dalam hutang piutang, kaidahnya jelas. Para ulama menyebutkan sebuah ungkapan yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma', dan ini beredar ungkapan ini di kalangan para sahabat. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, maka dia adalah salah satu dari bentuk-bentuk riba, asalkan dia tidak disepakati. Asalkan dia disepakati, baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Adapun bila tidak ada kesepakatan untuk dibayarkan di akhir saja, dikecualikan ini ya. Bila dibayarkan di akhir atau ditambah di akhir, karena riba itu artinya tambahan, ditambah di akhir dalam hutang piutang tapi tidak ada kesepakatan, tidak ada pernyataan sebelumnya, maka ini bukan riba secara khusus dikeluarkan. Karena Rasul pernah melakukannya, yaitu menambahkan ya hutang beliau kepada sebahagian sahabat yang beliau berhutang darinya. Asalkan tidak ada kesepakatan, itu di akhir. Selesai masalah riba, cepat ya. Padahal kalau dibahas panjang banget itu ya. Cuma ya karena minta rambu-rambunya ya riba, rambunya jangan dilanggar gitu ya. Baik, berikutnya keharaman. Berikutnya disebabkan karena gharor. Gharor. Apa itu gharor? Gharor artinya adalah jahalah, yaitu ketidakjelasan. Yaitu setiap akad transaksi, lebih tepat adalah jual beli, baik itu jual beli barang atau jual beli jasa, yang di sana ada akad muawadhah, yaitu ada keuntungan di sana, ya, tukar menukar, barteran, yang di sana mengandung ketidakjelasan, baik itu pada keberadaan barangnya atau jasanya, kemudian yang kedua sifatnya nggak jelas. Tadi barangnya ada atau tidak ada nggak jelas. Yang kedua sifatnya, karakter barang tersebut nggak jelas juga. Kalau dia jasa nggak jelas juga jasanya apa. Yang ketiga pada waktunya, maksudnya waktu penyerahannya. Begitu juga pada takarannya. Begitu juga pada harganya, kesepakatan harganya nggak jelas juga. Maka hal ini para muslim rahimani warahmatullah, bila ada salah satu yang tidak jelas pada kelima hal ini, maka jatuhlah dia kepada larangan gharor, yaitu tidak jelas.
Demikian. Dikecualikan dari hal ini ketidakjelasan yang sedikit. Yang sesungguhnya tidaklah memberikan pengaruh besar pada apa? Pada akad tersebut. Dia kecil. Seperti contohnya beli buah tapi nggak tahu bagian dalamnya. Ini nggak memudaratkan. Yang penting begitu dia di luar, ciri-cirinya kalau seperti ini jelas, ini bagus. Dalamnya nggak bisa dibelah. Kalau dibelah berkurang apanya? Berkurang apanya? Nilainya. Apa contohnya? Jeruk dibelah begitu langsung, siapa yang mau beli? Ya, jeruk kupas tapi ada ya? Ada ya? Oh, jeruk peras, kupas. Oh, kupas nggak ada kan? Ini durian malah harus jelas begitu, ada ya seperti itu. Terkadang diberlakukan kalau durian ini ya. Ini kayaknya semua ini suka durian ini ya. Karena durian itu kata seorang ustadz itu surga Medan katanya ya. Asalkan duriannya dari Medan. Durian itu ada yang dikupas nilainya tinggi, ada yang tidak dikupas nilainya rendah, harganya rendah, betul ya? Nah ini sesuai, tidak masalah. Ya. Baik, jadi ini gharar atau ketidakjelasan yang ini dimaafkan karena dia tidak memberikan mudarat yang besar, ya, atau ghararnya sedikit, ketidakjelasannya sedikit. Begitu juga, ya. Bila terjadi gharar, ketidakjelasan itu pada akad hibah. Dan ini di luar dari akad muawadhah, itu akad tukar menukar, barter. Demikian ya. Yang di sana ada keuntungan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namanya akad hutang, akad hibah, enggak jelas pun enggak masalah, ya. Mau dia besar ghararnya enggak masalah juga. Ya kenapa? Enggak mesti harus tahu jumlahnya. Contohnya, saya pingin ngasih, nanti saya pingin ngasih sama Anda. Berapa Ustaz? Ada deh. Wah, gharar Ustaz. Oh, haram. Ini akadnya beda. Ini bukan akad jual beli, tapi akad hibah, pemberian, enggak apa-apa. Ya. Ustaz, Anda mau ngasih hadiah sama antum. Apa itu? Akhwat. Oh, Masya. Ini akad apa ini? Akad apa ini? Terserah antum lah pokoknya. Tapi nggak kesana ya bahasan kita ya. Ya. Kembali ke laptop. Kembali ke asal maksudnya, ke asal. Kita lanjutkan para muslim rahimani warahmatullah. Sampai mana tadi? Akad hibah bukan riba. Akad hibah ada gharar di sana besar atau kecil tidak ada pengaruhnya. Paham ya? Baik para muslim rahimani warahmatullah. Ini gharar. Jadi gharar ya. Bila terjadi ketidakjelasan, bila terjadi pada keberadaan benda tersebut, ya. Kemudian berikutnya sifatnya, karakter barangnya atau karakter dari jasanya. Kemudian yang ketiga, ya waktu penyerahannya, ya, nggak jelas kapan mau diserahkan. Berikutnya takarannya, berikutnya harganya. Ini terjadi gharar di sini nggak jelas, maka diharamkan. Karena ini akan mengundang persengketaan dan diharamkan persengketaan dalam agama kita. Baik. Sudah berapa sebabnya? Ketiga. Yang berikutnya, sampai jam berapa kita ya? Udah selesai. Baik, nah, saya percepat kalau begitu. Yang keempat, yang terlarang. Berikutnya, sebab yang membuat dia terlarang syaratnya. Syarat, yaitu syarat yang dia bisa membuat terhapusnya tujuan dari jual beli. Maka bisa terlarang. Contoh begini, jual beli, saya mempersyaratkan kalau jual beli seperti ini, maka harus Anda jual beli beli barang saya. Saya jual ini barang kepada Anda jual beli Anda harus beli barang saya juga. Berarti dua syarat dalam satu jual beli ini terlarang. Asyartani fil bai'atin, dua syarat pada jual beli ini haram, terlarang, tidak boleh. Jelas. Rasulullah melarang, tidak menghalalkan, ya, tidak halal, ya, adanya dua syarat dalam
satu jual beli. Ini akan membuat apa? Haramnya jual beli tersebut atau usaha tersebut. Berikutnya adalah sebab yang kelima adalah ini tadi yang disebutkan oleh saudara kita Jiang. Yang penting kan tidak merugikan orang lain, tidak memudaratkan orang lain, tidak melakukan kezaliman pada orang lain. Kalau zalim maka apa? Haram. Ya, ini diantaranya. Kalau mendolimi orang lain maka haram. Dagang contohnya, membuka dagang yang dijual halal, ya, di tempat yang halal. Hanya saja begitu buka langsung main banting harga. Ya. Ketika harga pasar ini sama seragam semua, lalu dia memberikan harga di bawah harga pasar dengan maksud apa? Menyedot customer, memudaratkan para pengusaha yang lain. Ini haram. Bentuknya berikutnya, yang ini juga merupakan doror, yaitu apa? Adanya tipuan, menipu. Seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang menjual, ya, makanan di atas kering di bawah basah. Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam, didapati ternyata makanan tersebut, ketika itu saya lupa apakah ini kurma ataukah ini gandum, tapi nggak mungkin gandum, sepertinya kurma. Ya, di atas kering di bawah basah, sehingga nanti beratnya berbeda. Demikian. Yang jelas ada tindakan tipuan yang ini akan memudaratkan orang yang membeli. Maka Rasul mengatakan, ya, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang melakukan ghish, kecurangan, maka dia bukan dari golongan kami. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Dan seterusnya. Yang jelas sebabnya karena merugikan orang lain. Kemudian para muslim rahimahni wa rahmakumullah, berikutnya sebab haramnya jual beli tersebut atau usaha tersebut itu terkait dengan tempat, yaitu diberlakukan jual beli di tempat yang terlarang. Apa itu? Masjid. Dalam sebuah hadis Jabir radhiyallahu an, dia mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai'i wasyira'i fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di masjid, dilarang. Walaupun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haramnya ini larangannya ini makruh tanzih, ya. Ada ini adalah haramnya larangannya litahrim. Jadi makruh, ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Saya condong haram. Kenapa? Tidak ada dalil memalingkannya. Dari hukum asal, ya, al-aslu fin nahyi litahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram. Enggak ada dalil yang memalingkan. Adapun dalil didapatkan sebagian ulama yang menjadikan dalil ini sebagai pemaling dari hukum haram kepada makruh, mereka menyebutkan di mana Rasulullah pernah dinyatakan oleh oleh Umar radhiyallahu anhu untuk membeli pakaian seperti ini agar bisa untuk menerima, ya, para delegasi-delegasi dari kabilah-kabilah lain, begitu juga untuk bisa, ya, berhias ketika ke masjid dan hari raya. Ketika itu sang penjual didapatkan dia berada di sisi masjid, yaitu sisi luar masjid. Maka hadis ini tidak menjadi dalil. Kenapa? Karena ketika itu memang pintu masjid, luar masjid, bukan masjid. Itu bukan dalam masjid. Seperti itu. Ini tidak bisa jadi dalil pemalingnya. Tetap saja haram dia. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada doa buruk bagi orang yang jualan di masjid. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, sebab haramnya, terlarangnya jual beli atau usaha tersebut, ya, itu disebabkan karena waktu. Ada waktu terlarang rupanya. Kapan? Ketika meninggal dunia. Itu bukan terlarang, tidak bisa.
Kalau jual beli di kuburan boleh tidak? Kurang kerjaan. Kalau terjadi pun boleh-boleh saja gitu loh, ya. Yang penting jangan jual beli sama penghuni kubur, ya. Transaksi mana tahu kan? Mustahil, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Waktunya adalah ketika kapan? Adzan dikumandangkan ketika sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Hai orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, apabila kalian diseru menuju sholat ketika itu, sholat Jumat, di hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Ya. Dengarkan adzan, tinggalkan jual beli. Terjadi jual beli. Sepakat para ulama terlarang. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, ini batal jual belinya ataukah sah tapi ma'at tahrim. Sah tapi ada dosa, terlarang seperti ini. Baik. Yang berikutnya yaitu jual beli yang terlarang. Maksudnya adalah larangan tersebut ya disebabkan dikarenakan menutup celah untuk terjadinya atau sampainya kepada larangan. Contoh adalah ya tukar atau barter jual beli dengan model lama, yaitu menjual kurma kering dengan kurma basah. Kurma kering dengan kurma basah. Yang apabila yang basah ini, kurma muda contohnya, yang basah ini atau yang muda ini, bila dia bertahan lama, kemudian dia akan mengalami kekeringan, sehingga ini akan membuat apa? Membuat terjadinya penurunan pada beratnya. Contoh, ya, barter atau tukar kurma kering dengan kurma basah. Disepakati sama. Kalau tidak sama, maka riba. Paham? Karena sejenis. Kurma dengan kurma, paham? Tadi kan riba kita katakan ini kurma termasuk barang ribawi. Ternyata bila ditransaksikan dengan berbeda apanya? Kuantitasnya, nilai atau jumlahnya. Contohnya ini kalau dalam berat ya, ini 1 kilo, yang itu 1,5. Kenapa 1,5? Karena dia kering. Ini basah atau sebaliknya begitu. Ini riba, tidak boleh. Disepakati sama. Maka ternyata hal ini terlarang. Kenapa? Karena akan mengakibatkan bila ini bertahan lama, yang basah tadi ini akan mengalami kekeringan, maksudnya mengalami kering, sehingga kadar basah ya, kadar airnya ini akan menyusut, lalu berkurang pula apanya? Beratnya, sehingga muncul perbedaan apa? Kuantitas. Seperti itu. Ini menutup celah terjadinya riba fadl. Seperti itu. Dikecualikan ya jual beli seperti ini, jual beli yaitu tukar menukar kurma kering dengan kurma basah, itu bagi jual beli aroya, sahibul aroya. Siapa mereka sahibul aroya? Yaitu orang-orang yang mereka miskin dan membutuhkan. Ketika mereka contohnya ingin mendapatkan kurma yang basah yang muda, mereka membawa kurma yang kering kepada pemilik kebun, lalu dia tukar ya. Dan mereka orang yang membutuhkan, maka dibolehkan. Dengan syarat tadi mereka orang membutuhkan. Syarat yang kedua adalah ini di bawah takaran 5 wasak. Berapa 5 wasak itu? 1 wasak adalah 60 sok. Berarti 5 wasak berapa sok? 300 sok. 1 soknya itu adalah takaran zakat fitri kita. Berapa? Katakanlah 2,5 kilo kalikan 300
750 kilo. Berarti kurang dari itu maka boleh. Ya kalau lebih daripada itu berarti kaya ini orang ini, bukan miskin. Ya. Dia orang membutuhkan, disebut dengan sahibul aroya. Ya. Jual beli seperti ini disebut dengan apa? Jual beli bai'ul aroya. Yang seperti ini maka dibolehkan. Seperti itu. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini rambu-rambunya. Hukum asal jual beli, hukumnya boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ternyata para ulama menyimpulkan ada dalil-dalil. Dari dalil-dalil semua dalil disebutkan. Ternyata berputar keharaman itu dalam jual beli pada 8 sebab ini. Yang pertama, zatnya itu memang dilarang untuk dijual belikan. Yang kedua, mengandung riba. Yang ketiga, ada gharar, ketidakjelasan. Yang keempat, apa? Iya, syarat yang dia menghilangkan tujuan dari jual beli atau melanggar dari syariat Allah. Syarat tapi melanggar. Demikian. Ada syarat, itu sebabnya. Kemudian yang ke berapa? 5, yaitu adanya kedzaliman, berarti itu sebabnya. Bukan tidak mendolimi, ada kedzaliman pada orang lain atau doror disebut. Kemudian yang ke-6, sebabnya karena tempat yang dilarang. Kemudian berikutnya, di waktu yang terlarang. Kemudian berikutnya, yaitu jual beli tersebut menghantarkan kepada sesuatu yang terlarang. Yaitu apa? Karena sebab menutup celah, dilarang karena menutup celah, ya, untuk tidak sampai kepada atau sarana menjadi sarana untuk kepada sesuatu yang terlarang. Seperti itu. Baik, ini 8 sebab. Walaupun sebagian ulama menyebutkan dengan diringkas, ada yang dengan diperpanjang lagi. Ini hanya menjelaskan. Insya Allah sebagian ulama mereka menyebutkan di beberapa kitab, tapi tidak dengan bentuk 1, 2, 3 sampai 8. Demikian. Ada menyebutkan cuma berapa? 4, 5 haram. 4, 5 haram. Paham? Paham, Ustaz. Iya. Baik. Saya kira cukup, kita perbanyak sesi soal jawab. Saya serahkan kepada Kakang moderator. Kita mulai live dulu, nanti ada tanya jawabnya langsung ya, nggak pakai surat. Kita boleh dari Ikhwan dulu, siapa yang mau tanya? Oke, boleh Bang, silakan mic-nya dulu. Yang kedua abang itu ya, 2 dulu ya, 3 abang ini dah. Nanti kita mulai sebelah sini, ini sini dulu ya, nanti gantian tengah sama sana. Oke, ini yang paling depan dulu Bang Zulham, silakan. Sesuai dengan tema ya Bang. Siap, silakan. Terima kasih, nama saya Zulham dari Johor. Pertanyaan saya yang pertama, apa hukumnya berjualan makanan hewan yang di dalamnya jelas dicantumkan mengandung pork, babi. Lantas bagaimana pula apabila makanan hewan itu dia tidak disebutkan mengandung babi, tapi tidak juga ada label halalnya begitu Ustaz. Karena kami berjualan itu. Terus kalau berjualan kotoran Berapa atau pertanyaan? kencing, 1 pertanyaan aja Bang. walaupun masih ada hubungannya Ustaz, nggak apa-apa. Oh iya, boleh. Ini Agak dekat sedikit mic-nya Bang biar kedengar. Yang kedua adalah menjual kotoran atau kencing hewan tapi untuk pupuk tanaman gitu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya. Langsung? Baik. Menjual makanan hewan menjual makanan hewan yang makanan tersebut mengandung sesuatu barang yang haram, gitu ya, kandungan yang haram. Apakah boleh menjual belikannya? Paham ya? Baik, tadi kaidahnya kita sebutkan bahwasanya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan makan sesuatu, maka Allah haramkan hasil jual belinya. Jadi jual belinya pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang sesuatu yang haram dikonsumsi tapi dijual belikan bukan untuk konsumsi. Paham ya? Sepakat para ulama dengan status ijma bahwasanya sesuatu yang haram dikonsumsi
maka haram untuk dijual belikan ketika untuk dikonsumsi. Sepakat dengan status ijma, nggak ada yang berbeda pendapat. Hanya saja terjadi perbedaan yang luar biasa, bahkan di kalangan mazhab Syafi'i sendiri. Ya. Dan ini sengit perdebatannya. Yaitu barang yang ini haram dikonsumsi oleh manusia, diperjualbelikan tapi bukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Ya. Apakah halal ataukah haram jual belinya? Paham? Ini pertanyaannya. Ini intinya. Masih inti masalah. Tadi pertanyaannya jual beli makanan hewan untuk hewan makanannya, bukan untuk manusia yang mengandung babi. Baik. Sama enggak? Masuk dalam kasus ini tidak? Masuk. Baik, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apa saja? Jadi kalau nanti antum dapatkan apa saja, ya, apa saja seperti ini, maka itu disepakati oleh para ulama. Dalam masalah ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Baik. Para ulama mereka berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya pendapatnya adalah boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Kenapa? Karena sesungguhnya keharaman tersebut itu berdasarkan hadis innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya, karena ini dalilnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan makan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya untuk dimakan. Paham ya? Maka di luar dari itu, maka tidak ada keharaman. Paham maksudnya? Kalau tidak untuk dimakan, berarti berdasarkan mafhum mukhalafah namanya. Pemahaman kebalikan dari hadis ini boleh. Paham? Baik. Satu pendapat lemah. Haram boleh secara mutlak. Pendapat yang kedua mengatakan merinci masalah. Yaitu apabila sesuatu tersebut yang dijual belikan itu sesuatu yang memang secara asal disebutkan dalam dalil dia haram untuk dikonsumsi dan haram untuk dijual belikan, maka ketika dia dijual belikan, baik itu untuk dikonsumsi ataupun tidak dikonsumsi, maka dia haram. Paham maksudnya? Untuk menjelaskan masalah ini, contohnya begini. Untuk bangkai, darah babi yang sudah memang diharamkan dia jual belinya, walaupun ini contohnya bangkai ini contoh dijual belikan untuk dikonsumsi atau untuk tidak dikonsumsi. Apa contoh untuk tidak dikonsumsi? Yaitu contohnya untuk pakan lele atau pakan binatang. Bukan untuk dia. Atau untuk contohnya nanti diolah untuk apa saja, bukan untuk dikonsumsi. Dicincang, begitu ya. Tapi tidak untuk dikonsumsi. Maka dikarenakan sudah diharamkan dalam nas dalil, maka ini haram. Paham? Adapun binatang-binatang yang tidak disebutkan atau benda-benda yang tidak disebutkan, maka ketika dia haram untuk dikonsumsi, maka tidak boleh dijual belikan untuk dikonsumsi, tapi boleh untuk dijual belikan ketika tidak dikonsumsi. Ini maksud dari pendapat ini, paham ya? Apa contohnya? Kelabang, ular nggak ada sebutkan. Ular itu haram dijual belikan, nggak ada, paham ya? Yang ada itu apa? Anjing, babi, anjing, babi, kucing, demikian. Sudah disebutkan. Paham ya? Maka haram ketika dipergunakan untuk selain dikonsumsi. Paham ini? Paham ini? Berarti merinci. Paham ya? Bila disebutkan nasnya pelarangan jual belinya, maka jelas haramnya. Baik itu untuk dimakan atau tidak dimakan. Paham ya? Untuk dikonsumsi atau tidak dikonsumsi. Adapun sesuatu yang dia memang haram dia untuk dikonsumsi, walaupun tidak disebutkan dalam dalil, karena dia apa?
karena dia adalah haram untuk dikonsumsi, seperti contohnya tinja. Tinja itu jelas haram, najis, haram dikonsumsi, tapi tidak ada pelarangannya untuk apa? Untuk dijual belikan, maka menurut pendapat ini boleh untuk dijual belikan karena nggak disebutkan dalam dalil pelarangannya. Paham? Nah, ini dia. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Kok bisa begitu? Baik. Dan saya condong kepada pendapat ini. Haram mutlak. Saya akan sebutkan dalilnya, yaitu dalil Nabi, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim. Disebutkan hadisnya, la'anallahu al-yahuda. Sebenarnya kita ambil hadis yang dari riwayat Bukhari Muslim ya, sebentar. Karena saya sebutkan tadi riwayat Bukhari Muslim. Baik, ini dia. Rasulullah SAW bersabda, qatalallahu al-yahuda. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, lamma harrama alaihim asy-syuhuma, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka asy-syuhum. Apa asy-syuhum? Lemak. Lemak haram bagi mereka dahulu. Ya. Jamaluha, mereka mencairkannya. Summa ba'uha, kemudian mereka menjual belikannya. Fa'akalus asmanaha, lalu mereka memakan hasil jual belinya. Saya tanya dulu, apakah hukum syuhum, yaitu lemak bagi orang-orang Yahudi, haram? Haram dikonsumsi. Sudah. Ketika mereka ini cerdas, inilah orang-orang yang cerdas ini, orang-orang Yahudi ya, cerdas buat hilah, akal licik, akal bulus, ya. Ya. Ketika diharamkan, mereka sih patuh-patuh juga, tapi licik, ya. Ketika diharamkan lemak bagi mereka nggak makan lemak, karena haram. Tapi bagaimana caranya? Mereka cairkan, lalu mereka jual. Lalu mereka makan hasil jual belinya. Lihat, terlarang jual belinya. Bahkan disebutkan dengan bentuk doa. Doa kutukan dalam hadis yang lain, ini doa peperangan. Paham ini? Sesuatu yang dijual belikan bukan untuk dimakan, tapi dijual, bahkan dicairkan. Tahu nggak kira-kira dicairkan untuk apa? Dicairkan untuk apa? Dalam hadis yang lain ini jelas, ya. Dalam hadis yang disebutkan ternyata ini dipergunakan bukan untuk dijual belikan. Dalam hadis Bukhari disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di hari peperangan penaklukan kota Mekah. Ketika di Mekah, Rasul mengatakan, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, haram jual beli khamr. Kemudian apa? Bangkai, babi, dan berhala-berhala. Faqila, lalu ada yang bertanya,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati? Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda tentang lemak bangkai? Coba bayangkan, bangkai tidak bisa dimakan, ya. Tapi ada lemaknya, sayang. Gimana kalau terbuang begitu saja? Padahal kan terbuang, nggak dimakan, tapi lemaknya masih bisa dipergunakan. Apa kata mereka? Apa katanya? Disebutkan di sini, ya. Fa innahu yudla biha sufunu, karena sesungguhnya dengan lemak itu akan bisa dipoleskan ke bahtera, ke kapal-kapal. Yang ini akan membuat menjadi terhalangnya air itu masuk ke kayu-kayu kapal tersebut, sehingga tidak mudah untuk lapuk. Itu fungsinya. Kemudian wa yudhanu bihal juludu, dan dengannya akan bisa dilulurkan pada kulit. Karena dengan itu akan membuat cerah kulit tersebut, remaja dia. Ya. Makanya orang yang dia kalau makan lemak-lemak hewan-hewan yang hewan yang dia sehat bugar, maka ini akan membuat dia nampak lebih cerah, padat begitu dia. Dan itu untuk keremajaan di antara fungsinya. Kemudian juga fungsi yang lain adalah wa yastasbihu bihan nasu, dan dengannya manusia bisa mengambil penerangan. Ya. Lemak dicairkan kemudian dijadikan sebagai apa ini? Iya, seperti lilin. Sebagai bahan bakarnya. Kan gitu ya. Dimakan kira-kira? Enggak ada dimakan di sini karena tahu sudah diharamkan. Cuma sahabat ini bertanya, bagaimana kalau tadi lemaknya dipergunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk hal tersebut. Apakah boleh juga dijual belikan? Maksudnya begitu? Karena ada fungsinya. La huwa haram. Tidak, itu haram. Ya. Itu haram. Bahkan Rasulullah memberikan contoh bagaimana orang-orang Yahudi itu dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda dalam bentuk lafadznya qatalallahu al-yahuda, dan yang lain apa? La'anallahu al-yahuda. Semoga Allah mengutuk, memerangi orang-orang Yahudi. Innallaha azza wa jalla lamma harrama alaihim syuhumaha. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan atas mereka syuhumaha, yaitu apa? Lemak bangkai tersebut, ajmaluha. Walaupun dalam ungkapan yang lain mereka diharamkan bukan lemak bangkai saja, tapi semua lemak yang ada pada hewan-hewan yang mereka sembelih. Begitu, ya. Tapi di kasusnya nggak disebutkan dia lemak bangkai, karena ini nggak disebutkan begini, tapi dia dikaitkan dengan sebelumnya. Baiklah, kita katakan pokoknya lemak sudah haram bagi mereka. Ya. Maka ajmaluha, mereka itu apa? Mencairkannya. Summa ba'uhu, kemudian mereka menjual belikannya, fa'akalu samanahu, lalu mereka memakan hasil jual belinya. Lihat. Dijual belikan bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk hal yang lain. Tetap saja haram. Haram. Ini dalil yang kuat untuk pendapat yang terakhir, yaitu haram secara mutlak. Wallahu a'lam. Oke, pertanyaan kedua tadi siapa? Enggak, yang tadi sini. Ya, silakan. Nanti abang yang ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tadi dari saudara kita, ya, Zulham ya, hafizahullah ta'ala. Beliau bertanya tentang kencing hewan ya, untuk pupuk. Hewan apa ini? Sapi, kambing, demikian. Baik, kalau begitu saya rinci saja. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang kotoran dan air seni dan kotoran hewan yang boleh dimakan. Tapi mereka sepakat bahwasanya kotoran hewan dan air seni hewan yang haram dikonsumsi, maka haram juga untuk disepakati bahwasanya itu haram, adalah najis. Kita ulangi ya. Para ulama mereka sepakat bahwasanya kotoran hewan yang haram dikonsumsi hewannya, baik itu tinjanya maupun air seninya,
maka sepakat para ulama bahwasanya itu najis. Paham ya? Contohnya kotoran, ya, kucing, kotoran kotoran anjing, babi, seperti itu ya. Itu sepakat para ulama bahwasanya ini najis. Sehingga kalau najis juga apanya? Mengkonsumsinya, haram juga mengkonsumsinya, haram juga menjual belikannya. Paham ya? Seperti itu. Nah, baik para muslim rahimani rahimakumullah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi, bagaimana hukum bagi kotorannya, yaitu air tinjanya atau air seninya. Berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya najis. Segelintir para ulama mengatakan suci. Demikian. Maka kita tak perlu membahas dalilnya dan tak perlu juga merojihkannya. Bolehlah ya, saya condong kepada pendapat tidak najis berdasarkan hadis suku Uron yang mereka ketika sakit di Madinah, tatkala hijrah ke Madinah, mereka ini datang kepada Nabi. Lalu Nabi SAW ketika mereka mengeluhkan tentang sakit mereka, Rasulullah memberikan resep berupa obat berdasarkan wahyu dari Allah, yaitu gabungan antara air seni unta dengan air susu unta digabungkan, dan ini jadikan obat untuk demam Madinah ketika itu, demam yang didapatkan di Madinah, dan sembuh mereka. Demikian ya, ini dalilnya. Oleh karenanya semua kotoran-kotoran dari hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi maka itu suci, baik itu tinjanya maupun air seninya. Ingat, suci tidak mesti halal tidak mesti harus layak konsumsi. Paham ya? Suci itu bukanlah mengharuskan layak konsumsi. Kita hanya menjelaskan hukum suci atau tidak sucinya. Ya. Karena memang ada barang-barang suci tapi dia tidak layak konsumsi. Ini najis atau tidak? Layak konsumsi? Enggak. Berarti ada sesuatu yang dia suci tapi tidak layak konsumsi. Begitulah dia kotoran-kotoran hewan, baik itu dari jenis tinjanya maupun dari air seninya, yang dia hewan yang halal untuk dikonsumsi tapi dia suci, tidak najis. Hanya saja karena kita merasa jijik, boleh kita untuk membersihkannya. Karena ada sesuatu yang suci tapi kita jijik untuk ada pada kita. Seperti contohnya apa? Dahak. Dahak suci atau najis? Air ludah itu suci atau najis? Suci. Kira-kira kalau ada nempel di sini, kira-kira kita biarkan? Udah, kita bersihkan. Ya. Tangan kita belepotan dengan contohnya arang warna hitam begitu. Kira-kira kita biarkan? Suci dia atau najis? Suci. Nah, seperti itu, paham ya? Kita boleh bersihkan. Tapi terjadi perbedaan pendapat. Nah, bagi orang yang mengatakan bahwasanya kotoran hewan yang halal untuk dikonsumsi hewannya, baik itu air seni maupun tinjanya, ini adalah najis, maka haram untuk dijual belikan. Paham? Paham? Bagi yang mengatakan suci, maka halal untuk dijual belikan. Nah, begitu saja konsekuensi dari perbedaan pendapat ini. Bisa dipahami? Baik. Berarti kalau menurut saya, apa hukumnya? Halal. Kalau menurut antum? Enggak tahu, masih bingung. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, udah silakan. Ya, yang itu megang mic silakan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kuat sedikit soalnya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, memang dalam hidup ini kita berislam, beragama, punya aturan dan sebagainya, termasuk dalam jual beli ini kita harus benar-benar perhatikan apa yang menjadi aturan agar kita tidak terkena yang namanya haram dalam kehidupan ini, yang tentunya itu menjauhkan kita dari nilai-nilai kebaikan. Baik Ustaz, jadi begini Ustaz, di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, makanlah makanan yang halal juga baik, halal dan baik. Kemudian kita kaitkan dengan kepedulian kita kepada sesama muslim. Artinya, apakah ada hukum ketika kita berdagang menjual sesuatu, dalam hal ini makanan, apakah kita harus memperhatikan orang yang ingin membeli?
Misalkan ada orang yang memiliki penyakit kemudian ada pantangan-pantangan, walaupun makanan itu halal tetapi tidak baik untuknya. Apakah ada hukum bagi pedagang yang tetap membiarkan orang yang memiliki pantangan walaupun itu halal makanan tetapi tidak baik kepadanya? Apakah ada hukum yang menunjukkan kepada pedagang itu? Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih, berarti begitu Ustaz. Jadi misalnya ada yang kolesterol, dia jual sate burung puyuh, telur burung puyuh dijual juga. Boleh nggak Ustaz? Padahal kan kalau kolesterol jual sate burung puyuh kan nggak boleh Ustaz. Karena kolesterolnya tinggi. Misalnya gitu ya Bang ya, contohnya ya. Baik, tetap saja ya hukum asal dari jual beli barang-barang yang dia halal, maka hukum asalnya halal. Ya, halal, hukum asalnya halal, tetap halal bagi dia. Jika jelas halal, maka halal. Baik, ketika dia mengetahui bahwasanya ada yang membeli dari kalangan pembeli yang dia mengalami sakit tertentu dan yang dijualnya adalah pantangannya, gitu kan? Pantangannya. Menurut penjelasan dokter ahli, ya. Lalu dia membelinya. Apakah haram bagi kita untuk menjualnya kepada dia? Gitu ya. Begitu. Baik, para muslim rahimani warahmatullah. Maka dalam hal ini tetap berlaku hukum asal bagi dirinya. Itu halal bagi dia. Hanya saja dia sebagai bentuk persaudaraan sesama muslim yang tidak ingin ya saudaranya mengalami kemudaratan, maka sebaiknya dia bertanya kepada saudaranya tadi. Dengan bertanya tentunya, apakah Anda sudah sembuh dari penyakit yang sudah kita tahu bahwa ini penyakit tertentu? Ini kan termasuk pantangan yang tidak boleh dimakan, begitu ya. Ada baiknya kita tanyakan kepada dia. Bila dia ya mengatakan bahwasanya atau dia tidak ingin enggan untuk menjawabnya, maka mungkin bisa jadi ya dia tidak ingin menjelaskan begitu panjang. Maka kita berbaik sangka jangan-jangan dia sudah sembuh dari penyakitnya atau ini dibeli untuk orang lain. Paham ya? Tapi kalau seandainya dia menjawab bahwasanya apa? Ini iya, saya belum sembuh, tapi saya kepingin. Ya, saya kepingin. Maka sebaiknya adalah memberikan penjelasan kepada dia. Saya khawatir kalau nanti ya saudara beli ini, nanti kuman pula penyakitnya. Hanya sekedar kepingin saja, tapi ini akan apa? Mengakibatkan buruk pada diri Anda, maka ini tidak boleh. Saya tidak maulah menjual kepada Anda. Saya nggak mau ya menjadi penyebab untuk Anda mudarat contohnya. Seperti itu. Nah, nasihat. Ya. Nasihat kepada dirinya. Seperti diingatkan tentang akibat buruk dari apa yang akan dia dapat, yang akan dia derita. Seperti itu, nasihat. Karena sesungguhnya boleh bagi kita untuk menjualnya dan boleh juga bagi dia untuk membelinya. Itu masalahnya. Karena bisa jadi ketika dia beli bukan untuk dirinya atau dia telah berkurang dari penyakitnya gitu loh. Sehingga mungkin dampaknya tidak masalah dalam kadar tertentu contohnya yang bisa ditoleransi. Wallahu a'lam. Seperti itu. Penjelasan. Jadi kalau tadi pertanyaan Abang itu apakah kita sebagai penjual harus cari tahu siapa yang beli Ustaz? Ini orangnya sakit apa nih? Enggak. Itu namanya memperberat diri. Iya. Memperberat diri seperti gini juga kan. Ini uang Anda ini dari mana? Anda melacur. Jual diri. Riba nggak boleh gitu. Nggak boleh. Iya. Tapi kalau ini kan masalah sudah tahu terlebih dahulu kan. Berarti kita kenal dengan orang tersebut, maka kita bertanya kepadanya. Seperti itu. Ya. Oke. Ya, tadi dari Ikhwan, habis ini kita ke Ahwat. Soalnya udah ada. Mana? Ikhwan tadi yang di sini, Ji. Ini Abang ini depan. Habis ini kita ke Ahwat dulu ya. Boleh pertanyaannya. Kita masih ada waktu sedikit Ustaz. Sampai jam 6 insyaallah ada 20 menit lagi. Yuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya bagaimana jika kita memulai usaha itu dengan meminjam modal itu di bank syariah. Karena sebagian yang Anda ketahui ada yang bilang bahwasannya bank syariah itu belum 100% syariah katanya. Dan bagaimana Ustaz kalau kita udah terlanjur minjam dan kita sudah buat usaha, bagaimana status hasil usahanya itu? Apakah peminjaman itu kalau memang nggak boleh tadi riba, apakah memang tidak boleh atau gimana Ustaz? Baik.
Bank syariah. Sedikit kita cerita bahwasanya sungguh kita berbaik sangka kepada saudara-saudara kita yang mereka menjadi penggiat ya di perbankan syariah. Niat mereka insya Allah itu baik dan bagus. Tapi kita berikan motivasi kepada mereka untuk ya menjadikan ya tata caranya, begitu juga transaksinya itu harus sesuai dengan syariah juga. Hanya bukan hanya sekedar niat baik, lalu labelnya juga label baik, lantas apa? Enggak disertai dengan belajar tentang syariah. Ya. Dan jangan parsial untuk yang ini nanti syariah, yang itu tidak syariah, tidak boleh seperti itu. Ya, baik. Saya tidak tahu ya, karena saya nggak pernah meminjam di perbankan syariah. Ya, maka begini, kalau namanya pinjam, nggak ada istilah pinjam pada uang. Ya, karena kalau uang dipinjam, maka namanya pinjam. Akad pinjam adalah menggunakan barang, fisik barang, ya, diserahkan kepada orang tertentu untuk digunakan manfaatnya, kemudian akan dikembalikan dengan zat yang sama. Itu namanya pinjam, paham ya? Dan itu tidak berlaku bagi uang, karena uang ini bukan dia mengembalikan fisik yang sama, tapi mengembalikan nilai yang sama, paham ya? Ini disebut dengan hutang piutang. Inilah beda pinjam sama hutang piutang. Bahkan dalam istilah fikih itu dibedakan antara qard, hutang piutang, dengan ariyah atau i'arah. Ya, ariyah yaitu pinjam meminjam, begitu juga satu lagi adalah istilahnya hutang piutang. Itu dibedakan. Istilah yang tepat adalah hutang kepada perbankan syariah. Ya, karena mereka akan ketika kita meminjam itu kita akan menghabiskan nilainya, kan begitu ya. Kemudian akan mengganti dengan nilai yang sama tapi fisik yang berbeda. Ini lebih tepat adalah hutang uang. Baik, apakah berhutang kepada perbankan syariah kemudian akan dikembalikan berlebih? Jawabannya iya. Kalau disebut dengan ini adalah akad bagi hasil, yaitu mudharabah atau musyarakah, katakanlah mudharabah karena mereka pemodal tunggalnya. Maka kita katakan, apakah mereka memiliki modal tersebut ataukah itu modal orang lain? Ini masalah. Dipermasalahkan sebagian para ulama. Karena itu adalah modal orang lain, bukan modal dia. Nah, dia melanggar di sini. Ada yang mempermasalahkan seperti ini. Ya. Seperti itu. Dan ini pernah kita bahas juga ketika bersama Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala ketika dalam pertemuan KPMI. Demikian. Ya. Itu menggunakan modal orang lain. Seperti itu. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, atau ini saya dapatkan dari yang lainnya. Yang jelas saya pernah dapatkan faedah seperti ini ketika ada pertemuan dengan pertemuan KPMI pusat begitu. Baik. Nah, sekarang katakanlah baik, tidak masalah mereka menggunakan menggunakan modal orang lain karena mereka sebagai wakilnya. Baik. Kemudian digelontorkan. Sekarang akadnya, apakah mereka mau menanggung kerugian karena akad bagi hasil? Sah untuk menerima keuntungan dalam hal ini adalah siapa? Sahibul malnya atau sahibul ra'sil malnya, pemilik modal tersebut ini adalah perbankan. Ya, mereka pemiliknya. Apakah mereka siap untuk menanggung kerugian apabila ada rugi yang sifatnya alami? Contohnya, begitu didapatkan uangnya dan untuk usaha tertentu ternyata mengalami kerugian. Contohnya banjir, hancur semuanya, uangnya pun habis atau dirampok kira-kira. Bukan karena keteledoran, tapi memang kondisi seperti itu, musim rampok contohnya. Apakah siapa yang menanggung seperti ini? Siapa yang menanggung? Pemodal atau sebagai pelaku usaha yang berhutang tadi? Pemodal? Pelaku usaha atau pemodal? Orang yang katanya tadi minjem atau bank syariahnya yang nanggung? Sesungguhnya mesti yang menanggung adalah bank syariahnya. Karena mereka mengharapkan keuntungan. Keuntungan ini akan sah ketika ada kesiapan untuk menanggung kerugian.
Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu harus dengan kesiapan menanggung kerugian. Dan Rasulullah mengatakan, la yahillu ribuhu ma la yutman. Tidak halal, kata Rasulullah SAW, keuntungan sesuatu yang tidak ada kesiapan menanggung kerugian. Halal. Berarti benar ya? Benar itu. Benar-benar apa? Haram ya. Terus gimana kalau ternyata sudah terlanjur, nggak tahu karena dianggap ini syariah gitu kan? Baik, kalau demikian bagaimana akar usahanya? Maka kita katakan dilihat usahanya. Kalau usahanya halal, maka kita katakan hasilnya halal. Modalnya bagaimana? Modalnya dengan jalan yang haram, paham ya? Maka dia mendapatkan dosa atas cara yang pertama. Namun ketika usahanya adalah usaha yang halal, maka menjadi halal hasil usahanya. Masalahnya dia mendapatkan dosa atas pengadaan modalnya. Kalau dia nggak tahu, kemudian dia tahu, dia bertaubat kepada Allah, terhapuslah apanya? Dosanya, insya Allah ta'ala, kalau Allah memaafkannya. Permasalahannya berarti ini halal usahanya. Masalahnya barokah atau tidak barokah saya nggak jamin. Karena dengan cara yang haram permodalannya didapatkan begitu. Usahanya halal, tapi apakah barokah? Nggak ada jaminan. Karena memang ada sesuatu yang halal, tapi terkadang tidak barokah. Apa itu barokah? Adanya kebaikan pada sesuatu itu, banyaknya kebaikan dan terus bertambah-tambah kebaikannya. Masalahnya ada sesuatu yang halal tapi tidak barokah. Kayak tadi telur puyuh untuk orang yang kolesterolan. Nggak barokah sama dia itu. Kenapa? Tambah penyakit terus kan gitu ya. Makan telur puyuh kan gitu ya. Tapi penyakitan terus. Halal tapi tidak barokah untuk dia. Paham ini? Iya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita ke Ahwat langsung 2 pertanyaan sekaligus karena waktunya sudah mendekati untuk selesai. Langsung Ahwat 2 pertanyaan sekaligus biar bisa dijawab. Silakan, mohon dibantu panitia Ahwat. Tadi yang bertanya silakan untuk dapat hadiah ya. Ada hadiah dari tim kita di belakang. Ya, silakan Ahwat. Pertanyaan pertama dan kedua langsung ya. Sesuai tema ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh nggak misalnya ini kan sebentar lagi Natal gitu kan. Jadi di website itu ada kayak jual beli font jenis tulisan gitu kan. Jadi jenis tulisannya itu kayak Merry Christmas gitu-gitu. Nah boleh nggak kita buat jenis tulisan itu tapi yang beli itu kayak mereka yang mau ngucapin Merry Christmas gitu. Baik, menjual barang, kita penjualnya berarti ya? Ya, kita menjual barang tapi dengan mencantumkan tulisan Merry Christmas. Iya. Iya Ustaz. Dijual font. Iya. Baik. Tidaklah seseorang yang dia membuat hal ini, Merry Christmas itu artinya apa? Mary? Mary, nama orang mungkin Mary Ustaz. Serius ini? Oh iya, Mary itu selamat Ustaz. Selamat. Ya, Christmas itu, Christ itu dari Kristus, Kristus. Xmas Kristus itu dari berarti Xmas. Suci gitu ya. Selamat suci gitu ya. Selamat ya Natal lah kira-kira gitu, gitulah ya. Berarti kan ini menunjukkan ya ucapan doa dan keselamatan untuk orang yang non muslim. Pertanyaan saya, apakah orang-orang non muslim ini dia selamat non muslim atau kafir? Ya sudah kafir sama dengan non muslim. Apakah mereka selamat kira-kira? Kalau mereka mati dalam kemusyrikannya, jawabannya tidak. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ini Nasrani. Dan orang-orang musyrik, mereka berada kekal dalam neraka selama-lamanya. Mereka adalah makhluk yang terburuk.
Allah mengatakan demikian. Kita katakan selamat untuk kalian. Kita jual pula apanya? Tulisannya. Ini tidak benar. Ini ada pada dia bertentangan ini dengan ayat tersebut. Dan banyak ayat yang menentang hal tersebut. Oleh karenanya, bila ini sebenarnya bentuk barok namanya, bentuk berlepas diri. Ya. Sebagai bentuk berlepas diri dari bentuk kekufuran, segala bentuk kekufuran, ya, maka haruslah kita tidak terlibat dalam apapun yang terkait dengan ritual agama kekafiran. Seperti itu. Jangan terlibat. Membantu pun tidak. Maka ini akan mencacati, ya, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang dia memiliki 3 konsekuensi. Pertama, menyatakan batilnya dan pengingkaran dengan lisan dan keyakinan batilnya terhadap apa saja disembah selain Allah. Kemudian apa? Sesembahan kepada selain Allah. Ibadah kepada selain Allah. Kemudian berikutnya adalah meninggalkan apa saja yang diibadahi dan bentuk persembahan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah. Ini konsekuensinya, kita tinggalkan segala bentuk, ya, ritual-ritual kekufuran seperti ini, ya. Ungkapan-ungkapan kepada mereka tidak boleh. Wallahu ta'ala alam, ini sebaiknya. Apalagi ini terkait dengan apa? Simbol-simbol atau hari-hari kekufuran. Maka tidak benar yang seperti ini. Tinggalkan, tidak boleh, haram dia. Baik, Ustaz. Oke, satu pertanyaan terakhir, tapi sebelumnya kita mau informasikan bahwasanya insyaallah mulai bulan Januari tahun 2020 ya, Rosyad TV akan goes to satellite. Jadi kita akan tayang di satelit, tidak di YouTube lagi. Mulai Januari 2020 insyaallah. Karena itu kita mengundang antum semua untuk menjadi donatur setia bulanan ya, yang komitmen bulanan. Kita tidak kita buka dari 100.000 sampai semampunya antum ya. Itu bisa untuk yang ikhwan, silakan dicatat nomornya untuk masuk ke grup WhatsApp 0813 7022 9914 0813 7022 9914. Ini untuk yang ikhwan, sedangkan untuk yang akhwat 0813 6175 2672 0813 6175 2672. Kami mengharapkan donasi antum semua untuk mensupport supaya Rasad bisa tayang di satelit. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz terakhir karena waktu kita sudah habis, ternyata masyaallah cepat sekali waktunya. Pertanyaan terakhir dari akhwat, silakan. Boleh. Nanti hadiahnya juga dikasih ya sama panitia akhwat, ada di belakang itu ada video, kumpulan video kajian dari Rosyad TV yang dalam bentuk CD. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya tadi transaksi di dalam masjid kan termasuk transaksi yang diharamkan. Yeah. Nah, bagaimana dengan penjual online gitu ketika ada customer nanya dan sedang di dalam masjid, apakah itu termasuk transaksi yang diharamkan Ustadz? Terima kasih, jazakallah khair. Kita tadi sudah sebutkan bahwasanya jual beli di masjid terlarang, ya. Maka apapun bentuk transaksinya terlarang, jual beli tersebut. Adapun dalam bentuk penawaran, ya, maka wallahu ta'ala alam, karena ini muqaddimatul lil bai' adalah pendahuluan untuk jual beli dan dikhawatirkan nanti begitu adanya ya penawaran, lantas sang ya penawar tadi, baik itu calon pembelinya atau dia sebagai calon penjualnya nanti itu sepakat, akhirnya disepakati apa harga, dan ini akan membuat terjadinya akad jual beli. Maka sebaiknya sesuatu yang menjadi sarana untuk menghantarkan kepada sesuatu yang terlarang, maka ini juga dilarang. Ya, oleh karenanya ya sebaiknya dihindarkan. Dikhawatirkan itu termasuk nanti begitu terjadinya kesepakatan ini mengikat, itulah terjadi jual beli, ya, seperti itu. Dan tidak layak ya masjid ini sebagai pasar akhirat dijadikan sebagai pasar dunia, paham ya? Tidak layak ya masjid itu sebagai pasar akhirat dijadikan sebagai pasar dunia. Maka kalau tidak berbisnis, keluar dari masjid sebentar, kemudian silakan, walaupun di media sosial transaksinya, ya di luar demikian.
Maka ketika ada pesanan, begitu dibuka, maka jangan dilayani kecuali setelah keluar dari masjid. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, sebelum ditutup boleh kasih nasihat tahir buat teman-teman di sini, kita semua, terutama yang mungkin pengusaha, sedang mau jadi pengusaha, dari tadi rangkuman semuanya boleh dinasihatkan tahir untuk kami Ustadz. Baik, kalau diminta nasihat maka wajib memberikan nasihat. Saya nasihatkan untuk banyak belajar, itu saja. Dan kami saja, saya saja, kita para ustadz saja belajar loh. Ya. Kita luangkan waktu, baik itu dengan cara diundang dan kita bersyukur ketika diundang, karena ketika diundang kita nanti gratis berangkatnya. Ya. Begitu juga kita menghadirkan waktu khusus, meluangkan waktu khusus untuk belajar, maka belajarlah. Ya. Apalagi ada ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, la yabi', tidak boleh berjual beli. Fi suqina, dalam pasar kami ini, illa man tafaqqaha fid din, kecuali orang yang dia faqih, paham dalam urusan agama. Kalau enggak nanti kacau. Apalagi ternyata pedagang ini dia mempengaruhi ternyata apa? Hampir semua lini kehidupan pedagang ini. Kita tahu rusaknya sebuah apa? Sebuah tatanan kehidupan itu ternyata dari pedagang. Rusaknya politik dan bahkan mereka main di politik itu para pedagang, betul tidak? Pengusaha kelas kakap, betul tidak? Iya, itu kita baca. Ya, kita tahu itu. Jadi pedagang. Maka hendaknya yang jadi pedagang itu, atau ketika hendak merintis perdagangan, coba belajar. Ya, belajar insya Allah. Ya, perbaikan sedikit demi sedikit itu akan terjadi. Bahkan kemerosotan agama itu, maksudnya kemerosotan umat Islam terpuruk dalam masalah ya kehidupan mereka umat Islam ini ketika mereka jatuh dan salah dalam urusan rezeki. Rasulullah mengatakan ya sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqari ya wa raditum bizar'i sallatallahu wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullah la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Hadis riwayat Abu Daud. Apabila kalian berjual beli dengan model inah, ini salah satu bentuk riba. Kemudian kalian ridho dengan kalian memegang ekor-ekor sapi dan kalian ini ridho dengan peternakan dan kalian tinggalkan jihad, meninggikan kalimat Allah, agama Allah, ditinggalkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan kepada kalian. Sampaikan kembali kepada agama kalian. Lihat, agama Islam ini ditinggalkan. Tidak mau belajar umatnya. Tampak bagi mereka jatuh salah di dalam permasalahan mengais rezeki. Pengusaha orang yang berusaha untuk mengais rezeki, ya dari berbagai lininya. Ada yang jual beli barang, ada yang jual beli jasa, ada yang memulai dari sisi mungkin peternakan, pertanian, dan seterusnya kan begitu kan? Itu usaha kan? Ya, ini butuh kembali kepada agama. Demikian. Kalau tidak akan terpuruk umat Islam ini. Kembali kepada kami, ya. Sampai kata Rasulullah, kalian kembali kepada agama kalian, tidak akan terpuruk lagi. Demikian, ya. Saya nasihatkan diri saya pribadi dan kita semua yang mendengarkan kajian ini di mana saja ia berada, mari kita belajar agama kembali. Jangan merasa puas. Jangan merasa puas. Tidaklah orang itu puas dengan kebaikan, melainkan akan dia tinggalkan kebaikan itu. Demikian. Belajar terus, dan belajar terus. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, kenapa kok Anda selalu pergi dengan membawa pena dan kertas? Apa katanya? Kata beliau rahimahullah ta'ala, ma'al mihbarah ilal maqbarah, bersama pena sampai kuburan. Ada ungkapan yang kita dengar, dan ini pun bukan hadis Nabi SAW. Ya, ungkapan ulama yaitu apa? Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat, sampai mati. Kembali saya ya berharap, saya motivasi diri saya sendiri, begitu juga antum semua, mari kita belajar, mari kita belajar.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Barakallahu fiik atas faedah-faedah yang telah diberikan kepada kami. Dan besok hari ini kajian sudah selesai dalam masjid. Besok insyaallah kita akan mulai kajian kali ini bersama Ustadz Ali Nur dan juga Ustadz Abdul Fattah ya. Besok jam 9 tepat, jadi kita mulai 9 tepat, jadi mohon untuk datang tepat waktu dengan judul Deteksi Dini Radikalisme dan Terorisme. Jadi besok silakan datang tepat waktu, tapi untuk kegiatan di belakang masih berjalan ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.